Nah, itu adalah pentingnya ekonomi syariah. Jadi pada saat kita main pasar modal, tinggalkanlah sesuatu yang goro dan lain-lain ya. Pada saat kita bekerja sebagai misalnya di pasar, tinggalkanlah kecurangan. Paradigma yang ada sekarang, Clara. Jadi kebanyakan orang tuh hanya menganggap bahwa ekonomi syariah itu identik dengan perbankan syariah. Padahal itu lebih luas dari itu. Jadi setidaknya ada 4 nih yang membedakan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Clara Hairunisa Paulida dapat menyapa pemirsa Wika TV dimanapun berada dalam acara Wika Talks edisi ke-22. Oke, di Wika Talks edisi ke-22 ini, saat ini kita akan membahas topik yang gak kalah seru dari topik-topik sebelumnya, yaitu apa sih ekonomi syariah itu? Asik, pasti teman-teman pemirsa Wika TV gak sabar kan pengen tahu ekonomi syariah itu apa sih kira-kira, seperti itu. Nah, daripada kita bingung lagi nih, lebih baik kita cari tahu langsung ke narasumber kita hari ini. Saat ini saya sedang bersama Ibu Tika Kartika S. Hud M.E.S.Y. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Assalamualaikum sehat. juga semuanya. Waalaikumsalam. Nah, Ibu tadi perjalanan ke Wika dari mengajarkah atau seperti apa? Hari ini kebetulan saya off mengajar ya, Off tidak ada mengajar. mengajar. Jadi saya Kamis dan Jumat mengajarnya. Ya, jadi alhamdulillah hari ini bisa meluangkan waktu ngobrol dengan Clara di sini ya. Iya, dan pemirsa Wika TV nih, Bu. Oke, iya. Nah, Ibu, dari kalangan pemirsa Wika TV ini kan pasti kan kalangan SMK atau SMA seperti itu ya, Bu, yang ingin masuk ke dunia perkuliahan. Kira-kira, Bu, kalau misalnya bisa dijelaskan nggak, Bu, ekonomi syariah itu seperti apa sih, Bu? Oke, baik. Terima kasih ya, Clara. Baik, sekali lagi selamat siang, selamat berjumpa. Tadi Clara penasaran katanya apa itu ekonomi syariah, bendanya seperti apa gitu Betul, Bu. ya. Oke, jadi mungkin secara umum ya, ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang mengimplementasikan atau menginternalisasikan prinsip-prinsip dalam Al-Quran, hadis, dan ijma ulama ke dalam kegiatan perekonomian gitu ya. Jadi mungkin seperti kita tahu bahwa perekonomian itu kan luas ya. Jadi ada sisi produksi, kemudian distribusi, konsumsi gitu. Nah itu dan terkait juga dengan lembaga keuangan serta sosial ya, karena kalau misalnya di convention itu rata-rata fokusnya adalah ke tadi ya, ke produksi, konsumsi, distribusi. Tapi kekayaan dari ekonomi syariah adalah bahwa lembaga keuangan dan juga social finance-nya itu harus sesuai dengan prinsip syariah juga, diatur juga seperti itu. Jadi itulah kira-kira ekonomi syariah ya. Jadi juga sekaligus meluruskan ini paradigma yang ada sekarang, Clara. Jadi kebanyakan orang tuh hanya menganggap bahwa ekonomi syariah itu identik dengan perbankan syariah. Padahal itu lebih luas dari itu ya kan. Iya, Jadi Ibu. kalau misalnya pangsa ekonomi syariah di Indonesia atau perbankan di syariah di Indonesia itu 5% sampai 6%, itu kan kelihatannya kecil ya. Iya. Nah, tapi sebetulnya ekonomi syariah itu lebih luas dari itu. Jadi mencakup juga seluruh industri ya. Sekarang kan industri halal. Ada mungkin istilah industri halal ya. Clara pernah mendengar. Kemudian juga lembaga keuangan banyak. Perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, kemudian leasing dan lain-lain itu terkait atau diatur hukum-hukum dan prinsipnya dalam ekonomi syariah. Dan yang paling membuat spesial nih di ekonomi syariah adalah adanya social finance atau keuangan sosial, karena itu menjamin distribusi ekonomi tidak hanya di kalangan masyarakat yang mampu saja, tapi juga harus bisa berputar ke kalangan yang duafa seperti itu, Seperti itu. Clara. Jadi Iya, perputarannya jelas seperti itu ya, Bu, ya. betul Terkait gitu. dengan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional seperti Ya. itu perbedaannya seperti apa, Bu, kira-kira? Oke, jadi
Kita lihat perbedaannya ya. Iya. Sebetulnya mungkin persamaannya juga banyak ya, Banyak. tapi kita mau kupas tentang perbedaannya ya. Jadi setidaknya ada 4 nih yang membedakan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional ya. Oke. Yang pertama kita bisa lihat dari landasan atau prinsip ya, prinsip-prinsip yang diterapkan gitu ya. Kalau ekonomi syariah itu landasan atau prinsipnya itu adalah dari Al-Quran ya. Jadi bukan man-made, artinya bukan suatu ilmu yang dibuat oleh manusia ya. Kan kita sebagai muslim kan ini ya, percaya bahwa kalam ilahi itulah yang pertama yang jadi rujukan kita dalam segala hal ya. Nah jadi itu yang pertama ya. Nah kemudian yang kedua itu adalah tujuan ya, yang tujuannya. Artinya tujuan ekonomi konven itu sudah bagus sebetulnya ya, untuk peningkatan kesejahteraan, kemudian memaksimalkan sumber daya ya, kemudian ada distribusinya juga. Namun kita sebagai muslim kan tidak berhenti di dunia saja ya tujuannya. Betul. Iya, jadi kita harus mencapai falah, artinya kebahagiaan kita tidak berhenti di dunia, kita juga harus mempertimbangkan untuk di akhirat juga ya kan. Kita kan ada doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita harus bahagia di dunia dan di akhirat gitu. Nah, jadi bagaimana ekonomi ini bisa jadi implementasi ibadah kita gitu kan, dan lanjut menjadikan kita juga bahagia di akhirat nanti gitu. Jadi nanti akan banyak lah yang dikupas di prodi ekonomi syariah ya, itu nanti ya mungkin. Oke. Jadi ruang lingkupnya itu bukan cuma di dunia ya Bu, tetapi Iya. untuk di akhirat juga sebagai Oh iya, bekal. iya seperti itu. betul sebagai bekal. Oh itu baru 2, Clara baru baru 2 2. ya. Ya. Yang ketiga perbedaannya kan tadi Clara kita bicara tentang perbedaan. Nah yang ketiga adalah sistem kepemilikan nih ya. Kalau di ekonomi konven terutama kapitalis ya, sistem kapitalis, hak itu milik individu gitu. Kepemilikan itu lebih ke individu ya. Jadi individu berhak misalnya atas satu sumber daya, kemudian juga berhak melipat gandakan sumber daya itu ya, itu adalah kebebasan individu. Nah, tapi kalau sistem kepemilikan di ekonomi syariah itu ada yang tadi itu terkait sosial ya. Jadi kita ada tanggung jawab individu dan ada tanggung jawab sosial. Makanya dari itu, karena kita nggak bisa lepas dari itu ya, karena di strata ekonomi kita itu pasti ada golongan yang dia memang tidak bisa apa-apa selain kita bantu misalnya, atau harus kita bantu untuk dia lebih meningkat lagi gitu. Nah itu makanya ada tadi tuh social finance yang diatur. Jadi sistem kepemilikannya itu kita bukan hanya milik kita. Dalam harta kita itu bukan hanya milik kita, kata Allah kan ya. Jadi ada dalam harta kita itu adalah bagian untuk yang membutuhkan kayak gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir nih adalah tentang prinsip-prinsip ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di ekonomi konvensional itu sebetulnya tidak sepenuhnya salah ya kalau dari sudut pandang ekonomi syariah gitu. Jadi kalau ekonomi syariah itu kan ada dalil yang menyatakan bahwa semua kegiatan muamalah itu halal ya, kecuali yang ada dalil yang mengharamkan ya. Kan berbeda nih, kalau ibadah kita semuanya itu tidak boleh ya, kecuali semuanya tidak boleh kecuali yang diperintahkan ya, kayak misalnya sholat. Kan kita tidak boleh sholat kecuali misalnya di waktu yang diperintahkan atau yang disunahkan ya. Tapi kalau muamalah sebetulnya itu luas sekali ya, jadi banyak, semuanya boleh. Nah kecuali ada dalil yang mengharamkan, dan yang mengharamkan itu ada 4 ya pokoknya. Yang pertama kita bisa singkat jadi maghrib dan zolim. Jadi maghrib itu maisir, ghoror, riba. Maisir itu sifatnya yang perjudian, ghoror sesuatu yang tidak jelas, kemudian riba itu ya tambahan atas hutang piutang. Dan selanjutnya adalah zolim. Artinya kita tidak boleh main curang, suap, itu tidak diperbolehkan gitu. Jadi selain itu boleh. Makanya sebetulnya di Indonesia itu kita bisa mengencourage lagi ekonomi syariah, karena sebetulnya rata-rata ya kita menghindari itu kan ya, semuanya itu karena kita mayoritas muslim harus halal dan lain-lain gitu. Jadi bagaimana kita gitu ya membuat ekonomi di Indonesia itu menjadi ekonomi syariah itu sebetulnya mudah, tinggalkan saja yang tidak bolehnya itu, seperti itu.
Eh, Mungkin itu ya Jadi yang bisa dijelaskan. perbedaannya itu tentang apa namanya konvensional Mm-mm. dan ekonomi syariah itu Mm. seperti itu ya Bu. Iya, Tadi betul kurang betul. lebih tuh apa yang membedakan social finance Iya seperti itu itu ya Bu salah di satunya. situ salah satunya ya Nah, berarti Bu spesialnya. seberapa penting sih Bu dalam mempelajari Mhm. ekonomi syariah ini? Seperti itu Oke, Bu. baik ya. Mungkin kalau dari sisi kepentingan kita bisa beberapa hal ya. Jadi mungkin setidaknya ada dua ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat kita kan muslim ya sekali lagi jadi mungkin dasar hukum yang kita ambil adalah Al-Qur'an ya. Kita balik lagi deh ke tujuan penciptaan manusia di dunia ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyah ayat 56. Nah, di situ disebutkan bahwa bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kurang lebih tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ya. Nah, kita di sini saya tanya dulu deh Clara. Kalau misalnya kita nih kalau sudah dewasa ya, kan punya pekerjaan dan lain-lain. Kira-kira untuk ibadah ritual nih yang sholat, ngaji gitu ya. Kemudian sholat sunnah gitu ya. Dalam sehari 24 jam kira-kira berapa jam? Kalau kita totalkan. Satu sholat paling 5 menit ya Bu ya. Suka buru-buru lagi ya. Iya suka buru-buru lagi itu juga nego ya Allah pengen cepet gitu. Iya betul. Jadi kalau kita total mungkin nggak sampai 2 jam kali ya. Nggak Iya, sampai sama Bu. ngaji gitu ya. Setengah jam juga Iya. enggak Bu. Iya, betul-betul ya. Ngaji gampang ngantuk ya. Iya Kalau ngaji. scroll Instagram kan kayaknya nggak kerasa gitu Apalagi ya. TikTok. Aduh. Aduh, Masya Allah, godaan banget itu. Godaan banget. Nah, jadi kalau kita memang diciptakan untuk beribadah, balik lagi tadi ya. Nah, tapi ibadah ritual kita hanya 2 jam, artinya kalau 2 jam itu kan berapa persen sih, ya kan? Dari keseluruhan kita yang 24 jam, Oke. ya. Tidur bisa jadi ibadah gitu nggak? Katanya sih bisa Bu. Bisa, betul. Kalau kita berdoa, ya kan, Iya. meniatkan tidur ini adalah untuk agar kita bisa bangun lagi besok, beraktivitas lagi. Kemudian hiburan juga ya, mungkin 1 jam, 2 jam itu kalau kita niatkan untuk merefresh kembali pikiran kita itu bisa jadi ibadah. Tapi kebanyakan kita nih manusia dewasa kan kita banyak mengalokasikan waktu kita ini untuk perekonomian, betul tidak? Betul Bu. Ya kan? Nah, jadi mungkin kalau yang normalnya 8 jam untuk kerja, tapi kalau yang kerja di Jakarta ya bisa dibayangkan Waduh. berangkat jam 5 misalnya dari Bogor, nanti pulang jam 9. Berapa jam itu? 15 jam, 15 ya jam. kan? Kalau itu kita tidak niatkan untuk ibadah, ya kan? Kalau itu kita masih main curang, suap, itu kan tekor dong kita ya. Kebanyakan bukan ibadahnya ya kan? Jadi alangkah ruginya gitu. Makanya harus kita niatkan juga nih perekonomian kita ini gitu ya. Sesuatu yang kita memperoleh maisha atau nafkah ini untuk untuk ibadah juga harus kita niatkan untuk ibadah juga gitu Clara. Artinya kalau misalnya tujuan kita penciptaan kita untuk ibadah berarti jadikanlah waktu-waktu kita itu adalah maksimal atau sebagian besar adalah ibadah ya. Nah, itu adalah pentingnya ekonomi syariah. Jadi pada saat kita main pasar modal, tinggalkanlah sesuatu yang goro dan lain-lain ya. Pada saat kita bekerja sebagai misalnya di pasar, tinggalkanlah kecurangan. Tinggalkanlah mengurangi timbangan. Itu kan ada ayatnya ya khusus ya. Betul. Jadi untuk mengurangi timbangan itu sangat dosanya besar ya. Karena itu kalau secara kecil mungkin tidak terasa, tapi kalau secara ekonomi yang nasional kan kalau satu orang mengurangi timbangan kita totalkan dan itu Iya. iya, jadi itu sangat berpengaruh gitu ya. Nah, jadi itu ya penting sekali kan menerapkan ekonomi syariah di perekonomian. Nah, kemudian yang kedua sama sih, yang kedua juga kita mengambil dari hadis bahwa katanya hadis sahih ya. Rasulullah bersabda tidak akan beranjak kaki seorang muslim di akhirat nanti sebelum dia bisa menjelaskan 4 perkara. Yang pertama ilmunya, ya ilmunya dia. Yang pertama usianya saya salah. Yang pertama usianya kemana dia dihabiskan, kemudian masa mudanya, kemudian hartanya dan ilmunya. Nah khusus untuk harta kita akan ditanya 2 hal, dari mana kita memperoleh dan kemana. Nah
dari mana dan kemana ini tentu harus kita ulik nih gitu ya. Berarti dari mana? Berarti tidak sembarangan dong. Dari mana kita bisa memperoleh harta dan lalu kemana juga akan kita pertanggungjawabkan. Nah ini insya Allah dipelajari di ekonomi syariah gitu. Masya Allah. Mm. Jadi semakin menarik gitu Bu pembahasan kita kali ini ya Bu. Nah untuk di Universitas Ibnu Khaldun sendiri itu ada nggak sih Bu program studi yang apa namanya belajar gitu tentang oke. itu gitu? Ya baik. Alhamdulillah di Ibnu Khaldun ini kita ada program studi ekonomi syariah ya. Nah jadi kita menyadari ya bahwa untuk penerapan ekonomi syariah ini kita perlu SDM yang mumpuni gitu ya. Dan apa namanya, makanya kita mengintegrasikan keilmuan syariah dan keilmuan ekonomi di program studi ini. Kedepannya kita akan insya Allah akan membuka konsentrasi sih di bidang perbankan syariah, kemudian di apa namanya yang sekarang tuh Islamic Passion Trainer itu maksudnya itu apa spesialisasinya ya, dan juga pusat studi zakat dan wakaf gitu. Jadi semua tadi yang insya Allah saya jelaskan itu kita pelajari di prodi ekonomi syariah di UIK. Gitu, Jadi Clara. seperti itu pemirsa WK TV, ada program studinya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor seperti itu ya Bu. Iya, betul. Nah Ibu kita diskusi sedikit ya Bu ya. Boleh. Kayak seru nih, asik nih kayaknya ngobrol sama Ibu. Gini Bu, Silakan. terkait ekonomi syariah ini kan udah banyak sebenarnya lembaga-lembaga di Indonesia seperti bank dan lain sebagainya. Nah, faktor apa sih Bu yang menghambat apa sih namanya tumbuh kembang ekonomi syariah di Indonesia sendiri seperti itu Bu? Oke, ya jadi memang lembaga ekonomi syariah itu apa ya? Istilahnya kalau di kimia itu pelancarnya itu adalah memang keuangan kan ya. Pelumas Bu. Iya, pelumas. Jadi memang makanya tadi itu ekonomi syariah identik dengan lembaga keuangan syariah ya, perbankan syariah dan lain-lain, dan memang harus diakui gitu bahwa sisi perbankan syariahnya memang belum apa ya, belum merata lah atau belum bisa jadi tuan rumah lah ya di negeri sendiri. Kalau kita bandingkan dengan di Malaysia itu kan, kalau Malaysia ini ya apa namanya mungkin sekitar hampir 50% ya pangsa pasar perbankan syariah. Nah kalau di Indonesia tadi tuh kalau dari kalau kita satukan sih sebetulnya udah hampir 20% ya sama pasar modal syariah, sukuk, kemudian lembaga leasingnya dan lain-lainnya itu sudah hampir 20% gitu. Nah, saya kira faktor yang menghambat itu salah satunya ya, jadi kalau dari umat Islam sendiri mungkin memang belum literasi ya, kuncinya di literasi, betul. Jadi masih banyak yang masih asing gitu ya, padahal sebetulnya kan perbankan dan lain-lain itu juga milik umat Islam gitu. Hanya saja dari segi keilmuan kelihatannya baru di Indonesia, padahal juga sudah lama ya kalau di dunia gitu ya. Kayak misalnya sukuk itu kayaknya di kita baru populer ya. Iya. Tapi kalau di dunia itu sebetulnya dari abad ke-3 itu ya Hijriah itu sudah ada literasi tentang itu gitu. Jadi obligasi dan lain-lain itu tinggal sebetulnya literasinya, berarti kita memahamkan lagi ya kepada generasi muda nih, ini loh ekonomi yang milik kita gitu, dan memang yang keberkahan itu ada di sana gitu. Nah itulah yang PR kita yang terbesarnya adalah literasi ya, pendidikan sih Clara. Selebihnya mungkin ya memang butuh dukungan pemerintah, akademisi, kemudian butuh dukungan dari yang karena nggak bisa dilepaskan dari sektorial ya. Kalau ekonomi syariah tuh dia lembaga keuangannya ada karena ada sektorial gitu. Jadi butuh dukungan semua pihak. Tapi intinya memang literasi itu yang harus kita tingkatkan lagi. Jadi literasi ya Bu adalah kunci utamanya. Betul. Jadi jangan malas-malasan gitu ya Bu. Ya betul. Harus mau curiosity-nya harus tinggi ya. Harus punya rasa ingin tahu tinggi tentang ekonomi gitu. Ibu terkait di ekonomi syariah ini, bisa tidak Bu kalau misalnya ekonomi syariah ini kayak meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu negara, contohnya kita ambil di negara Indonesia seperti itu Bu. Ya. Insya Allah bisa sekali ya. Yang tadi saya bilang bahwa ekonomi syariah itu dia sangat lekat gitu atau sangat in touch dengan sektorial gitu. Justru kalau misalnya suatu akad itu tidak dibarengi dengan sektorial, itu tidak boleh. Intinya misalnya kita meminjam uang
tanpa apa namanya, tanpa underlying transaction-nya gitu ya. Kayak misalnya kita pinjam uang di bank syariah ya, tidak tahu untuk apa, saya pinjam aja gitu ya, nanti saya balikin. Nah itu nggak boleh. Harus ada underlying transaction, harus ada sektorial yang entah itu konsumsi atau produksi ya, entah itu mau kita apa namanya produktif atau untuk misalnya kita untuk membeli barang gitu, tapi harus ada underlying transaction-nya seperti itu. Jadi insya Allah kalau semakin berkembang ekonomi syariah maka sektorialan juga semakin meningkat gitu. Jadi isu resesi itu insya Allah nggak akan terjadi itu kalau di ekonomi syariah sebetulnya ya, kayak gitu. Saya jadi tertarik seperti Bu untuk membahas ekonomi syariah ini gitu Bu. Karena Bu saya Bisa panjang ya. iya, sekarang saya sempat membaca juga ya Bu Iya. mengenai waktu krisis moneter itu bank syariah kita sebut Bank Muamalat pada 1998 Betul, itu betul. berdiri kokoh Bu. Padahal Betul. itu lagi krisis moneter Betul, seperti itu betul, Bu. iya, iya. Itu kira-kira kenapa Bu? Iya. Kok bisa? Oke. Itu tadi ya. Saya juga kebetulan saya tuh dulu kerja di Bank Muamalat. Ya, oke. jadi saya tahun 96 lulus kuliah, 97 masuk Bank Muamalat. Di situ memang masih terasa giroh ininya ya, giroh apa namanya, bahwa itu perintis gitu ya, bahwa waktu Oke. itu Bank Muamalat itu memang baru berdiri itu pada saat itu gitu. Nah, kenapa bisa bertahan gitu ya? Iya. Karena mungkin Clara pernah mendengar di dunia ini sudah beberapa kali terjadi krisis ya, Iya, dan betul. itu adalah sumber utamanya itu, faktor utamanya itu adalah bubble ekonomi. Bubble Oke. ekonomi itu adalah suatu ekonomi yang tidak berdasarkan sektorial. Jadi kayak misalnya apa namanya, kayak kemarin tuh ada perbankan di Amerika ya collapse gitu Iya. ya, yaitu semua itu karena bubble ekonomi itu. Jadi Oke. kayak misalnya kita punya surat utang lalu diperjualbelikan gitu kan, sehingga harganya apa namanya sudah tidak realistis lagi. Padahal si asetnya itu tidak ada gitu. Aset yang mendasarinya tidak ada. Nah, itulah yang rentan krisis. Jadi pada suatu saat pasti dia akan drop, ya kan? Karena dia tidak bersinggungan dengan sektor realnya gitu ya. Sementara kalau di Islam itu ya itu tidak boleh ada satu transaksi gitu tanpa ada sektorial di baliknya gitu, seperti itu. Maka pada saat itu juga Bank Muamalat kan termasuk sehat ya. Kalau tadi apa namanya disangkutkan dengan pertanyaan Clara ya, kenapa Bank Muamalat masih bisa Iya. berdiri kokoh gitu kan, tentang apa tahan terhadap krisis, karena memang pembiayaannya itu semuanya pembiayaannya yang sifatnya real gitu ya, ada aset yang mendasarinya seperti itu. Jadi ada Mungkin aset itu yang kira-kiranya. mendasarinya seperti itu Iya, ya Bu. betul, betul ya. Seperti itu. Nah, Oke. ada nggak sih Bu terkait permasalahan besar atau permasalahan-permasalahan lainnya yang dihadapi justru oleh ekonomi syariah seperti itu Bu? Oke, ya. Selain literasi tadi ya berarti Iya, ya. selain Oke. literasi tadi Bu. Karena literasi tadi udah menjadi apa ya Bu? Miris seperti itu ya Bu, Iya, karena kan iya. orang jadi malas Heeh. membudayakan literasi dan sebagainya Iya, seperti itu. betul, iya. Sebetulnya itu ya, artinya gini, di kita itu mungkin sudah terlalu lama juga Oke. menerapkan sistem konvensional ya, sehingga itu tadi mau bergerak ke ekonomi syariahnya sebetulnya kalau mau ada niat itu kan mudah ya, artinya tuh kita menghilangkan yang tadi itu sebetulnya prinsipnya ya, maisir, gharar, riba, dan zolim ya kan. Nah tapi untuk bergerak ke situ kan memang butuh willingness ya, atau butuh apa ya, kemauan gitu ya, terutama yang sifatnya top down ya. Kalau di Malaysia kan sudah dilakukan. Kalau di kita memang perbankan dan nilainya itu gerakannya itu dari bottom up gitu. Jadi dari bawah, dari masyarakat gitu. Mudah-mudahan gitu ya ke depannya keberpihakan dari terutama pemilik sumber daya ya, itu lebih besar lagi untuk ekonomi syariah. Itu sih harapannya ya. Jadi faktor permasalahannya di situ. Artinya kalau misalnya dari berapa persen konglomerat yang menerapkan ekonomi syariah aja, kayaknya permasalahan di Indonesia insya Allah akan selesai. Insya Allah Iya, akan selesai seperti itu ya Bu. Nah, ini saya kembali bertanya lagi gitu Bu, karena Oke. kayak saya awam gitu Bu Gitu terkait ya. ekonomi syariah ini awam seperti Iya, itu. iya, iya. Nah, ini kan masyarakat mayoritas tuh Muslim gitu Bu Betul, di betul. Indonesia. Nah, Indonesia sendiri ke depannya itu menurut Ibu akan menerapkan secara general atau menyeluruh ekonomi syariah ini nggak Bu? Semoga ya, mudah-mudahan ya. Kalau kita lihat ada beberapa kegagalan sistem ekonomi yang sudah terjadi kan sekarang Iya. ya.
Artinya tuh yang tadi tuh ya, bubble ekonomi, kemudian beberapa kali krisis itu yang disebabkan itu ya, greedy sih ya. Jadi orang tuh serakah gitu ya. Karena kan sebetulnya Allah itu menciptakan kita itu kan kalau kita terpakunya apa namanya? Konsentrasinya ke kebutuhan itu nggak terlalu masalah ya. Iya. Tapi kalau misalnya keinginan, nah keinginan orang tuh kan Oh iya. iya sangat Semakin lama semakin gitu. aduh. Jadi dunia itu kan memang haus ya. Iya, Apa artinya seperti meminum air laut katanya Iya. semakin diminum kita semakin haus gitu ya. Kalau kita lihat yang terjadi sekarang juga kan seperti itu ya. Artinya kalau sudah greedy gitu ya, nanti diperlihatkan di media sosial dong, kayak kemarin kasusnya ya kan. Iya. Terus ketahuan ya kan, ternyata apa namanya ini oknum lah ya gitu ya. Tapi ya itu tadi runtutannya adalah permasalahannya jadinya eh, tidak berkah gitu pada akhirnya ya. Kelihatan kan kalau misalnya ekonomi yang apa berasal dari yang tadi itu yang dilarang-dilarang kayak suap dan lain-lainnya kan tidak berkah dan juga ya mau nggak mau akan ketahuan sih ya, insya Allah sih. Benar, Jadi Bu. lupa tadi intinya. Oh nanti ke depannya, Iya. ya mudah-mudahan, insya Allah kalau orang sudah menyadari kan betapa pentingnya ekonomi syariah, betapa pentingnya kita menyadari bahwa apa namanya semua harta yang dititipkan kepada Tuhan ya titipan, ya. Ada bagian orang yang membutuhkan di sekitar kita. Insya Allah kayak keberkahan itu kita bisa contohkan lah. Kalau misalnya ada prinsipnya misalnya gini, katanya ada kalau memanage keuangan itu kan 10, 20, 30, 40 ya. Kalau kita 10 dulu nih untuk kebaikan aja. Kalau kita dapat rezeki dari Allah kan bersyukur dulu 10%. Itu untuk zakat, infak, sedekah, wakaf atau kebaikan ke tetangga, ke teman gitu ya. Yang lainnya insya Allah akan berkah gitu. Itu udah banyak sih yang Jadi membuktikan mengikuti kayak seperti gitu. itu ya, Bu? Iya gitu, mengikuti seperti itu. Jadi nah kalau kita mau memungut itu kan zakat berarti ya dari Iya. 10% dari kekayaan di Indonesia aja. Insya Allah masalah kesenjangan terutama ya. Sekarang kan semakin tambah senjang ya Iya. antara yang apa ekonomi yang atas dengan yang bawah itu kan Iya. sangat senjang. Nah, insya Allah permasalahan kesenjangan itu akan lebih mudah diselesaikan. Seperti Kayak itu gitu, pemirsa iya. WK TV. Nah, mungkin Bu, dari pemirsa WK TV ini juga banyak yang bertanya-tanya gitu, Bu, mengenai prospek kerja ke depan tuh apa sih kira-kira, Bu? Oke, ya betul. Tadi kan kita concernnya memang sumber daya yang mumpuni ya untuk ekonomi syariah. Jadi kita di kurikulum yang di prodi ekonomi syariah itu selain tadi di sektori ya artinya teman-teman diajarin untuk bisnis. Ya, kemudian juga untuk menjadi profesional di lembaga keuangan syariah. Ada juga yang tertarik untuk jadi akademisi atau ilmuwan di bidang ekonomi syariah. Jadi itu semua insya Allah kita apa namanya fasilitasi di ekonomi syariah. Jadi kebetulan lulusan kita juga sudah ada semua tuh. Ada yang jadi akademisi, ada yang jadi apa namanya di pemerintahan gitu ya sebagai pemegang kebijakan. Kemudian ada juga yang dia memang passionnya bisnis gitu. Kemudian di lembaga keuangan juga banyak, di lembaga keuangan perbankan dan perbankan syariah. Jadi artinya selama kita mengambil peran masing-masing sih insya Allah ya mungkin gerakan ekonomi syariahnya akan lebih baik juga gitu insya Allah. Untuk belajar di program studi ekonomi syariah ini ada di mana aja, Bu, kira-kira? Kok di Bogor? Kalau di Bogor ya kita sebetulnya ada beberapa ekonomi syariah selain di UIK ya. Dan kita itu sebagai mitra ya. Tapi baru yang saya tahu tuh baru 2 ya di Tazkiyah sama satu lagi di IPB. Itu mitra kita semua tuh di Tazkiyah Institute dan di IPB University itu ada program studi ekonomi syariah. Kita sama-sama punya keunggulan lah insya Allah di ininya ya di bidangnya gitu. Iya. Oke, untuk di Universitas Ibnu Khaldun sendiri itu ada kelas karyawan ya nggak, Bu? Nah kebetulan untuk yang ekonomi syariah belum ada. Oke. Nah, tapi untuk mengajar nih, jadi sekalian kita promosikan ya. Untuk mengajar itu insya Allah ahli-ahli ekonomi syariah di Indonesia itu mengajar semua di UIK, di program studi kami. Jadi Masya seperti Allah. Bapak Henry Tanjung PhD, kemudian Pak Prof Kiai Didin gitu ya. Banyak ahli-ahli ekonomi syariah yang insya Allah membantu teman-teman nih lebih
lebih memahami dan lebih mencintai ekonomi syariah, insya Allah. Insya Allah, Insya Allah. Nah, Ibu terkait pemirsa WK TV yang ingin berkunjung seperti itu Bu ke Fakultas Agama Islam seperti itu ya, itu boleh ya Bu ya, datang aja gitu Boleh. ya untuk bertanya-tanya mengenai Betul. pendaftaran seperti itu ya Bu. Insya Allah boleh, welcome sekali. Bisa ke rektorat atau Oke. bisa langsung ke Fakultas Agama Islam. Ya, kami menanti teman-teman yang tertarik ya untuk bergelut di bidang ekonomi syariah. Terakhir deh Bu, pertanyaan. Kenapa harus memilih Universitas Ibnu Khaldun Bogor? Kenapa Waduh. harus memilih UIK ya? Banyak. Jadi saya juga termasuk yang jatuh cinta nih sama UIK, betah Waduh. gitu ya. Karena selain itu tadi ya, selain kita dapat ilmu dunia, kita dapat ilmu akhirat ya. Ilmu Iya akhirat. gitu. Jadi berasa ngaji setiap hari gitu kan. Oke. Berasa lebih damai. Yang pertama tentunya UIK adalah universitas tertua ya, di salah satu universitas tertua di Bogor gitu kan, didirikan oleh sesepuh kita gitu ya, panutan kita, Bapak Soleh Iskandar, yang dia visi dan misinya itu sangat visioner dia ya. Jadi pada saat itu beliau mendirikan UIK sekaligus mendirikan lembaga keuangan syariah yang kita kenal dengan BPRS Amanah Ummah. Saya iklankan juga di sini. Dan sekaligus juga ada lembaga rumah sakitnya juga gitu ya. Jadi alhamdulillah itu sudah berdiri, dan kalau UIK itu kan sekarang juga banyak prestasinya ya. Jadi FAI juga secara berturut-turut FAI terbaik di Jawa Barat. Kemudian BPRS Amanah Ummah juga itu BPRS kelas dunia loh. Karena kan BPRS cuma ada di Indonesia ya. Iya. Dan di BPRS tersebut selalu urutan teratas, terutama dalam hal menerapkan syariah ya. Jadi alhamdulillah sudah terbukti. Jadi teman-teman jangan ragu ya kalau mau kuliah di UIK, insya Allah banyak ilmu yang bisa didapat. Masya Allah. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Baik. Sekali lagi saya ingin Sama-sama. bertanya banyak, tapi durasi yang memisahkan kita seperti itu ya Ibu. Oke. Nah, baik Mudah-mudahan Ibu. ini ya, mudah-mudahan menjawab sedikit kepenasaran, jadi memancing teman-teman untuk lebih ingin tahu lagi ya. Iya betul Ibu, Daripada karena UIK kayaknya dan banyak ekonomi banget Ibu syariah. jadinya pemirsa UIK TV yang ingin Insya Allah. lebih tahu lebih lanjut seperti Insya Allah. itu Bu. Amin. Oke baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban dan pencerahan-pencerahannya. Semoga Sama-sama. Ibu sehat selalu. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah semoga rekan-rekan atau pemirsa UIK TV yang menyaksikan juga mendapatkan informasi yang cukup dan seperti itu Bu. Dan gak ragu lagi buat kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah baik teman-teman, bagi pemirsa UIK TV yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini. Oke? Ya, terima kasih. Saya Clara Hairunisa Paulida pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai berjumpa di UIK Talks edisi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.